Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anakku. Pagi. Yang hari ini langsung direkam. semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam KBM virtual mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar perbandingan. Sebelumnya, nama saya Sandra Firdausina, panggil saya Ara. Nah, untuk yang kedua ini, untuk kelas 7A, B, dan C, bisa saya ajar. Kalau kelas 7 D, E, F, Pak Chandra ya. Dan nanti materi ini tetap bisa rasa di Google Classroom. Nanti kalian bisa lihat di Google Classroom, ya. Paham? Nah, udah. Bisa lanjutin dari materi yang kemarin, yaitu lanjutan perbandingan. Yang sambil makan berhenti dulu makanya, tapi fokus dulu ya. Asnalurasi, stop dulu makanya, kita lanjut dulu, fokus dulu di pelajaran matematika. Fokuskan pikiranmu untuk menjadi orang pintar dan jangan hanya membuat dirimu sibuk yang tidak ada artinya. Lanjutan perbandingan. Ini apa ya, Mbak? Apa? Kita ada coretan lagi kok. Ayo, siapa yang suka membanding-bandingin sesuatu? Misalnya, ketika nilai ujian dibandingkan, biasanya momen membandingkan ini selalu berlangsung. Mulai dengan penasaran dan nanya, nilai lo berapa? Lalu pas tahu nilai teman kita lebih besar, kita sakit hati, nyopet lembar ujian, lalu kalian bulat-bulat sambil menjerit, kenapa? Masalahnya apa? Belum mulai ya, Mbak? Itu ulangi ya? Iya, ulang. Ini kan di situ kayak ngalangi cahaya sih. Sama ini tergeser bisa nggak ya? Karena aku takut ini nggak kelihatan. Iya kan? Geser-geser, wingi juga tak geser-geser. Alah. Ayo, siapa yang suka membanding-bandingin sesuatu? Misalnya, kita membandingkan, biasanya momen membandingkan ini selalu berlangsung. Mulai dengan penasaran dan nanya, nilai lo berapa? Lalu pas tahu nilai teman kita lebih besar, kita sakit hati, nyampe keluar ujian, lalu melon bulat-bulat sambil menjerit, kenapa? Masalahnya apa? Nah, dari itu nanti kita akan belajar pengertian perbandingan, bagaimana cara membandingkan yang benar dan apa saja jenis-jenis perbandingan. Ternyata, meskipun terdengar remeh dan bisa kamu lakukan, kegiatan membandingkan itu ada kaitannya dengan matematika loh. Ada cara-cara tertentu yang bisa kamu gunakan untuk melakukan perbandingan. Kemarin, kalian telah mempelajari contoh perbandingan di Google Classroom, kan? Wah, masih ingat tidak? Nanti perbandingan, kalau masih ingat apa tidak? Banyak yang lupa ya, Saudara bertanya. Saudara ingatkan lagi. Nah, biar semakin paham materi ini, Ibu kasih cara membandingkan ya. Misalnya, nilai ujian matematika Bu Zahra dapat 80 dan nilai ujian matematikanya Pak Chandra dapat 50. Nah, dari keterangan ini, kita dapat membandingkan data-data yang ada. Ada dua
Contoh yang pertama, bila ujian usaha 20 poinnya lebih besar. 20 poin dari mana? Dari 80 dikurangi dengan nilainya Pak Chandra 60, maka diperoleh 20 poin. Paham? Paham apa tidak? Halo. Nah, yang kedua, nilai usaha 4/3 kali lebih besar daripada Pak Chandra. Nah, hal ini didapat dari perhitungan 80/60. Dari 80/60 kita sederhanakan. Yang namanya disederhanakan yaitu ketika atas dibagi dengan angka 10, maka bawahnya diikutin juga dibagi dengan angka 10 dan seterusnya. Nah, dari 80/60 kita bagi dengan angka 10, kalian peroleh dengan 8/6. 8/6 kita sederhanakan lagi, kita bagi dengan angka 2, maka diperoleh dengan 4/3. 8 dibagi 2 diperoleh angka 4, 6 dibagi 2 diperoleh angka 3. Contoh lagi ya, nomor 1. Harga 1 kodi pulpen adalah 48.000 dan harga 1 lusin pensil adalah 36.000. Berapa perbandingan harga sebuah pulpen dan sebuah pensil? Nah, kalian bisa menjabarkannya dulu. Kalian bisa menjabarkan 1 kodi itu nilainya adalah 20 buah dan 1 lusin dia nilainya 12 buah. Ya, harga pulpen dibanding dengan harga sebuah pensil. Banding di sini kita menggunakan tanda titik 2 ya. Harga sebuah pulpen tadi adalah 48.000. Nah, karena 1 kodi dia nilainya 20, maka 48.000 dibagi dengan angka 20. Dibanding harga sebuah pensil dia adalah 36.000. Nah, 1 lusinnya dia adalah 12, maka 36.000 dibagi dengan 12. 48.000 dibagi 20 diperoleh 2.400 dibandingkan dengan 36.000 dibagi 12 dia ketemunya 3.000. Kalau masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan lagi ke yang paling kecil, yaitu 4 dibanding 5. Paham? 4 dari mana? 2.400 dan dibanding 3.000 kita sama-sama hilangkan 0 semuanya, diperoleh hanya 24 dan 30. Nah, sama-sama kita sederhanakan, kita bagi dengan angka 6. 24 dibagi dengan angka 6 diperoleh 4. 30 dibagi dengan 6 kita peroleh angka 5. Sehingga perbandingannya diperoleh 4/5. Paham? Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Halo, paham apa tidak? Ya. Paham? Paham? Nanti Bu Sarah kasih sesi pertanyaan. Kalau ada anak yang tidak paham, silakan kalian bertanya. Sekarang Bu Sarah lanjutkan dulu. Contoh yang kedua. Bentuk sederhana dari perbandingan 3/4 kg dibandingkan 22 1/2 ons adalah. Kita jabarkan dulu, tulis dulu soalnya. 3/4 kg dibandingkan 22 1/2 ons. Dari pecahan campuran, ini namanya pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Sudah bisa atau belum merubahnya? Nah, untuk merubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa, yaitu ini angka 4 dikalikan dengan 3, dia diperoleh angka 12. 12 ditambahkan dengan angka 3 yang di atas, maka diperoleh angka 15, sehingga di sini ketemu 15/4. Untuk perperannya kita ambil dari angka 4 ini ya.
Ada nggak? Ini aku. Ada. Sekarang dari 22 1/2 ons kita ubah menjadi pecahan biasa, berarti 2 dikalikan 22 dia diperoleh 44 ditambah dengan angka 1 tadi dia 45/2. Nah 2 ini kita ambil dari yang sini, paham? Nah, setelah diubah menjadi pecahan biasa, sekarang kita saatnya menyamakan satuan. Satuan di sini dia adalah kilogram dan ons. Kita sepakati kita ubah hanya ke ons. Berarti 1 kilogram itu adalah 100 ons. Kalau di sini ada 15/4 kilogram, berarti di sini 15 dikalikan 100 diperoleh 150/4 ons. Nah, dibanding karena ini sudah ons, berarti dia tulis tetap 45/2 ons. Paham? Nah, setelah itu kita kalikan silang. Bagaimana cara mengalikan silangnya? Berarti tinggal atas dikalikan bawah. Yang di atas dia angka 150, kita kalikan silang dengan angka 2 yang di sebelah sini. Berarti 150 dikalikan 2 dibanding 45 yang di atas ini kita kalikan dengan angka 4 yang di bawah. Berarti 45 dikalikan 4. 150 dikalikan 2 kita peroleh angka 300 dibandingkan dengan 45 dikalikan 4 kita peroleh angka 180. Setelah itu baru kita sederhanakan anak-anak. Kita colek dulu nolnya satu-satu sehingga diperoleh 30 dibanding 18. Kita sederhanakan lagi, kita bagi dengan angka 6. 30 dibagi angka 6, kita peroleh angka 5. 18 dibagi angka 6, kita peroleh angka 3, sehingga dapat diperoleh perbandingan 5 dibanding 3. Paham? Nah, sekarang lanjut materi gambar berskala. Siapa yang sudah pernah lihat skala? Sudah pernah lihat skala atau belum? Skala biasanya berada di peta anak-anak. Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Biasanya skala dengan awalan angka 1 dibanding titik-titik sampai tak terhingga. Contoh skala 1/500.000. Apakah kalian tahu arti 1/500.000? Nah, skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Artinya, setiap 1 cm pada peta itu mewakili jarak 500.000 cm atau 5 km pada keadaan sebenarnya. Secara matematis, skala dirumuskan sebagai berikut. Skala sama dengan JP per JS. JP dia adalah jarak pada peta dibagi dengan JS dia adalah jarak sebenarnya. Kalau kalian sekarang lagi pegang ballpoint sama kertas, silakan ditulis rumus dari skala dia adalah JP per JS. JP adalah jarak pada peta dan JS dia adalah jarak sebenarnya. Ini keterangannya, jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Ada juga faktor perbesaran dan faktor pengecilan. Faktor perbesaran rumusnya adalah ukuran benda hasil perbesaran dibagi dengan ukuran awal benda. Kalau faktor pengecilan, ukuran benda hasil pengecilan dibagi dengan ukuran awal benda. Kalau memang ada yang ketinggalan belum nulis, nanti kalian lihat di Google Classroom. Faktor perbesaran atau pengecilan adalah perbandingan antara hasil perbesaran atau pengecilan dan ukuran awalan benda. Secara matematis, faktor perbesaran dan pengecilan dirumuskan sebagai berikut. Persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai faktor perbesaran selalu lebih besar, ya, lebih besar. Sementara itu, nilai faktor pengecilan selalu kurang dari 1.
Paham? Paham, mungkin. Bisa lanjut. Jenis-jenis perbandingan. Diingat, kemarin sudah dijelaskan di Google Classroom kalau perbandingan ada dua. Yang pertama, perbandingan apa? Perbandingan senilai. Dan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Masih ingat? Bayu Fadiansyah rajin banget, udah sedia pulpen, udah sedia buku. Semoga jadi anak yang pintar ya. Amin. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin besar. Ingat ya. Contoh. Sebelum pergi ke rumah nenek, Andi mengisi motornya dengan 2 liter bensin. Ternyata 2 liter bensin tersebut tepat habis setibanya di rumah nenek. Jarak antara stasiun pengisian bahan bakar minyak dan rumah nenek adalah 50 km. Kamu sudah punya 2 clue. Yang pertama ada bensin dan ada jarak. Bensinnya dia 2 liter dan jarak rumah nenek dia adalah 50 km. Beberapa hari kemudian, Andi hendak pergi ke rumah temannya, yaitu Virgo. Di tengah perjalanan, Andi terkejut karena bensinnya hanya tersisa setengah liter. 0,5 kalian bacanya setengah liter ya. Sementara itu, jarak ke rumah Virgo masih 10 km lagi. Kira-kira cukup nggak ya bensin itu sampai ke rumah Virgo? Nah, problem solving itu artinya kalian harus membuat suatu permasalahan. Permasalahannya di sini yang pertama, 2 liter bensin bisa digunakan untuk menempuh jarak 50 km. Nah, yang kedua, setengah liter bensin berapa jaraknya? Jika saat ini bensin Andi hanya bersisa setengah liter, jarak tempuh bensinnya menjadi lebih pendek, yaitu sebagai berikut. Perhatikan. Bensin 2 liter ini dengan jarak 50 km. Sekarang pertanyaannya, bensin setengah liter ini untuk jarak berapa? Nah, dari sini kalian bisa kalikan silang anak-anak. Dari bensin 2 liter ini, kamu kalikan dengan bawah ini X. Kalau yang di atas ini, bensin setengah liter, kamu kalikan silang dengan yang di bawah 50 km. Berarti X sama dengan 50 dikalikan 0,5 dibagikan dengan angka 2. Itu yang dinamakan perkalian silang. Ngantuk ya yuk. Semangat ya. Nih, 50 dikalikan 0,5 dibagi 2. Diperoleh 12,5 km. Jadi, sisa bensin Andi masih cukup digunakan untuk menempuh jarak 12,5 km. Oleh karena rumah Virgo berjarak 10 km, maka dengan sisa bensin setengah liter, Andi masih bisa banget sampai ke rumah Virgo. Paham? Pokoknya nanti kalau ada yang ketinggalan, kalian tinggal buka di Google Classroom, kalian tinggal tulis. Apalah arti kalau tidak ada tulisan di buku, kalian akan lupa. Ya enggak? Pokoknya nanti setelah ini kalian langsung buka Google Classroom, dirangkum biar kalian paham bab perbandingan. Sekarang perbandingan berbalik nilai anak-anak. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain kecil. Misalnya, pembangunan suatu gedung memerlukan waktu 1 bulan dengan 20 pekerja. Jika pekerja ditambah, kira-kira pembangunan gedung menjadi semakin lama atau semakin cepat? Pakai logika saja anak-anak. Diulangi ya.
pembangunan suatu gedung memerlukan waktu 1 bulan dengan 20 pekerja. 1 bulan dengan 20 pekerja. Jika pekerjanya ditambah, kira-kira pembangunan gedung menjadi semakin lama atau semakin cepat? Makin cepat. Semakin cepat karena ditambah dengan banyak orang. Nah, kalau itu merupakan penerapan perbandingan berbalik nilai. Paham? Paham. Paham? Pokoknya kalian itu harus ikhlas dalam belajar, karena ketika ikhlas maka kalian akan mudah memahami materi yang kalian pelajari. Oke? Jangan lupa belajar, terus belajar dari berbagai sumber. Cintai dulu gurunya, maka akan cinta kuisnya juga. Ya enggak? Kalau kalian nggak cinta sama gurunya, kalian sebel sama materinya, dan nanti kalian nggak akan mudeng dari awal sampai di akhir. Iya apa tidak? Iya. Iya. Nah, sekarang ada kuis perbandingan. Bismillah ya, dicoba ya. Kalian siapkan pensil sama ballpoint ya. Nanti kalau yang bisa mengerjakan, langsung angkat tangan ya. Iya, sudah kotim. Ya. 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 Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke. Tulis, Bu. Iya, Bu. Hei. Belum. Sabar ya. Nanti kalian habis ini ngisi lagi di Google Classroom. Jangan lupa diisi listnya kalian, nama, kemudian kelasnya, kemudian nanti diisi. Sekarang nomor 1, silakan perhatikan. Sebuah pondok pesantren putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak selama 24 hari. Jadi beras itu akan habis jika penghuni pondok bertambah 5 anak. Nah, itu merupakan perbandingan berbalik nilai. Coba silakan kalian kerjakan. Nah, pilihan gandanya kalian oleh-olehkan dulu. Yuk, siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Anak-anak yang bisa menjawab. Saudara ulangi,
sebuah pondok pesantren putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 5 anak selama 24 hari. Berapa hari dikasih akan habis jika penghuni pondoknya tidak menerima? Berapa hari? Di sini ada kata kuncinya tambah 5 anak. Dia menjadi berapa anak? Menjadi berapa anak? Menjadi berapa anak? Ini pengerjaan natok nang Zoom. Iya, bukan ya. Sebuah pondok memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak selama 24 hari. Berarti kalian tahu sebenarnya. Berarti kalian mengalikan dulu 35 dikalikan dengan 24. Boleh, silakan kamu berapa? 35 dikalikan 24. Berapa itu? Ini pada sama-sama ya? Sebenarnya anak. Tiga 35 dikalikan 24 ketemu 840. Nah, jika penghuni pondoknya bertambah 5 anak, berarti dari 35 anak ini dia bagi tambah dengan 5 ketemu berapa? 35 tambah 5 berapa? 35 ditambah 5 berapa? Iya, Marcelina. 40. Kalian lupa menjumlahkan apa? 35 ditambah 5 itu 40. Nah, jadi 840 dibagi dengan 40 maka hasilnya 21 hari. Berarti ini jawabannya. Perlu diulangi apa tidak? Sekarang nih nomor 2 lanjut lagi, latihan lagi. Harga 5 buah tulis Rp7.500. Berapa harga 8 buah buku tulis? Merupakan perbandingan senilai. Coba latihan. Dari membuat buku tulis Menggunakan perkalian silang ya. Ini harga 5 buah buku tulis harga Rp7.500. Berapa harga 8 buah buku tulis? Nanti kamu membuat suatu perbandingan yaitu 5/8. 5/8 sama dengan 7.500 per X. Dari situ kalian bisa nih, misalkan ya. Oh,
per 5 sama dengan 7.500 per X kita kalikan 6 berarti 7.500 dikalikan 8 dibagi 5. 7.500 dikalikan 8 dia ketemunya 60.000. 60.000 dibagi dengan angka 5 ketemu berapa? 12.000. 12.000 itu soalnya siapa ya? Sekali. Paham? Satu lagi lah, satu lagi. Nomor 3. Harga 6 meter kain 90.000. Berapakah harga 25 meter kain? Itu merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai? Jadi kalian tinggal membuat perbandingan lagi, berarti 6 per 25 sama dengan X per 6 per 25 sama dengan 90.000 per X. X sama dengan 25.000 dikalikan 25 dikalikan 90.000 dibagi dengan angka 6. Coba dihitung. Pakai kalkulator boleh. Rp375.000. Sip, siapa itu ya? Helen. Siapa? Helen. Kelas berapa? 7 apa? Kelas 7B. Kelas 7. 7B. Saya Mbak. Dua nomor ini kalian kerjakan sendiri di Google Classroom ya, Bu Sarah. Berarti tinggal menilai yang nomor 4 sama nomor 5. Nah, pelajaran hari ini alhamdulillah sudah terlaksana. Kalian sudah belajar cara membandingkan, kemudian simbol dari perbandingan, sudah belajar jenis-jenis perbandingan ada berapa? Jenis-jenis perbandingan ada berapa anak-anak? 5? Ada berapa? Ada 2. Yang pertama perbandingan senilai dan yang kedua ada perbandingan berbalik nilai. Nah, nanti kalau ada anak yang belum merangkum, belum sempat nulis, baru gabung, nanti kalian tinggal buka Google Classroom, kemudian kalian langsung di buku ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Itu ya, ada yang ingin
sudah, Bu Ara akhiri ya. Jangan lupa belajar, semangat belajar. Ya, matematika itu tidak sulit kalau kalian mencintai matematika. Ya, salam dari Besara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke host ya.